Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah masih bisa melanjutkan pelajaran kita kali ini. Bagaimana kabarnya? Semuanya baik ya? Dan masih semangat dan insya Allah tetap terus bersemangat di dalam thalabul ilmi, tidak pernah kendor ya. Karena itulah yang paling bermanfaat untuk kehidupan kita. Setelah kemarin kita bahas tentang nama, sifat, dan adab-adab membaca Al-Quran. Untuk kali ini kita akan bahas tentang nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Bahwa di beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hal ini tentang bagaimana Al-Quran itu turun. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ya, Allah mengatakan Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Allah mengatakan bahwa Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Kemudian dalam surat Ad-Dukhan ya, Allah mengatakan apa? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Dan dalam surat Al-Qadr, Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dari 3 ayat ini, yakni Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, kemudian Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, kemudian Inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya, menjelaskan tentang turunnya Al-Quran. Ini Quran diturunkan pada bulan Ramadan, Quran diturunkan pada malam yang diberkahi, Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, dalam memahami ayat ini, para ulama berbeda-beda pendapatnya dalam memahami turunnya Al-Quran itu, yang dimaksud dalam 3 ayat itu seperti apa. Ada 3 pendapat di sana. Pendapat yang pertama, bahwa yang dimaksud Allah menurunkan Quran pada bulan Ramadan, Allah menurunkan Quran pada malam Lailatul Qadar, Allah menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi itu, maksudnya Allah menurunkan Quran 30 juz sekaligus ya. Semuanya ya, semua Al-Quran dari ayat yang pertama sampai ayat yang awal diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah fis sama'id dunya. Di nuzuluhu jumlatan wahidatan min indillah ila Baitil Izzah fis sama'id dunya. Thumma ba'da dzalika yunzalul Quran min Baitil Izzah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya, biwasitati Jibril
mufarraqan aw munajjaman. Kemudian ya, setelah dari Baitul Izzah itu malaikat Jibril menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW ya. Dari Baitul Izzah tadi ya, mufarraqan atau munajjaman, secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Sehingga menurut ulama ini, dan ini pendapat jumhur, bahwasanya turunnya Al-Quran itu 2 kali. Jadi yang kali yang turun Al-Quran yang pertama 30 juz dari Allah menuju Baitul Izzah, ini yang disebut diturunkan pada malam Ramadan, yang malam itu malam yang diberkahi, yang malam itu malam penuh kemuliaan. Nah, baru setelah itu turun yang kedua, yakni dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW dengan perantaraan malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwasanya Al-Quran itu tidak ada 2 tahapan dalam turun ya. Pendapat yang kedua, bahwasanya mulainya turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW itu pada malam Lailatul Qadar, atau pada malam yang diberkahi, atau pada bulan Ramadan tersebut. Jadi ibtidaan, permulaan dimulainya turunnya ya. Ibtidaan nuzulihi ya. Di permulaan awal turunnya kepada Nabi Muhammad itu yakni pada malam Lailatul Qadar itu, atau pada malam yang diberkahi itu, atau pada bulan Ramadan tersebut. Awalnya dimulai ya. Nah, setelah itu turun selanjutnya ayat-ayat berikutnya ya, ayat-ayat berikutnya sesuai dengan atau dalam waktu 23 tahun tersebut. Jadi yang dimaksud malam Lailatul Qadar itu Allah menurunkan ya, Iqra itu ya, kan yang pertama kali turunkan Iqra ya. Itu pada malam Lailatul Qadar itu, atau pada bulan Ramadan itu. Itulah yang pertama kali diturunkan. Itulah yang disebut malam yang diberkahi. Kemudian ayat-ayat berikutnya ya tidak pada bulan Ramadan. Ayat berikutnya ya pada bulan-bulan yang lainnya sampai 23 tahun. Ya. Ini pendapat yang kedua. Jadi turunnya Al-Quran itu cuma sekali tahapan ya, nggak ada 2 tahapan. Ya. Inilah pendapatnya Imam Asy-Sya'bi. Kemudian pendapat yang ketiga, yakni bahwasanya Al-Quran itu turun setiap tahun sekali ya, dari Allah ke Baitul Izzah ya. Yang setiap tahun itu disebut tahun atau malam kemuliaan, atau setiap Ramadan ya, atau malam yang diberkahi. Kan menurut pendapat ini kan, Quran kan turun selama 23 tahun ya. Nah, tahun yang pertama diturunkan Al-Quran sejumlah yang diturunkan pada tahun yang pertama itu. Ya, itu dari Allah ke Baitul Izzah. Ya. Setiap Ramadan diturunkan Quran yang akan diturunkan nanti kepada Nabi Muhammad selama 1 tahun. Ya. Jadi setiap Ramadan diturunkan Quran yang sejumlah yang akan diturunkan tahun itu. Nah, sehingga setiap tahun itu disebut malam Lailatul Qadar, yang nanti dari situ ya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ya, selama 1 tahun itu di beberapa bulan
yang ada pada tahun itu. Nanti tahun yang kedua gitu, diturunkan lagi sejumlah ayat yang akan diturunkan pada tahun yang kedua. Ya. Yang pada tahun kedua itu sama, diawali di bulan Ramadan yang disebut malam Lailatul Qadar atau malam yang dimuliakan. Sampai itu 23 tahun. Jadi dalam pendapat ini Quran ada 2 tahapan sama dengan yang pertama tadi, ya. Ada 2 tahapan ini. Tahapan pertama dari sisi Allah ke Baitul Izzah itu sejumlah ayat yang akan diturunkan dalam 1 tahun itu, ya. Kemudian setelah itu diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur, ya. Ayat demi ayat, mungkin pada bulan Muharram, bulan Safar, pada bulan Rabiul Awal dan seterusnya, demikian itu. Ini berkaitan dengan cara turunnya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Nah, al-qaul rajih, pendapat yang kuat, ya. Pendapat yang paling kuat dari ketiga pendapat itu, ya, adalah pendapat yang pertama tadi, bahwa Al-Qur'an itu turun dalam 2 tahapan. Tahapan yang pertama yakni Quran turun dari Allah, dari Lauhul Mahfuz, ya, diturunkan ke Baitul Izzah 30 juz sekaligus, yakni jumlatan wahidatan. Semua Al-Qur'an, semua ayatnya diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian tahap yang kedua, setelah sampai di Baitul Izzah, di Fisama'id Dunya, ya, di langit dunia. Baitul Izzah itu di mana? Ya, ini Fisama'id Dunya, di langit dunia, ya. Itu dari sana kemudian diturunkan dengan melalui perantaraan Jibril, munajjaman aw mufarraqan, sedikit demi sedikit, ya. Sedikit demi sedikit, berangsur-angsur, ya, sampai selama 23 tahun gitu. Di sana ada ayat yang menjelaskan apa? Wa qara'nahu wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala nasi 'ala muqthi wa rattalnahu tartila. Dan Quran itu kami turunkan secara berangsur-angsur, ya, secara berangsur-angsur dari kepada manusia, diturunkan kepada manusia untuk dibacakan kepada manusia, maaf, ya, secara perlahan, ya, dan dibacakan dengan tartil. Ini maksudnya ayat ini, yakni yang secara berangsur-angsur itu diturunkan dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW. Adapun kalau secara 30 juz sekaligus adalah diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu dari Lauhul Mahfuz kepada di Baitul Izzah. Jadi pendapat yang paling rajih sekali lagi pendapat jumhur ulama, yang mayoritas ulama pendapat yang pertama tadi, ya. Ini pendapat yang paling rajih sesuai dengan riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas atau riwayat dari Abdullah Ibnu Abbas. Mungkin secara garis besarnya seperti itu, ya. Nanti kalau sudah ada kitabnya bisa dilihat di kitabnya lagi. Seperti itu, ya. Semoga bisa difahami dengan sebaik-baiknya dan semoga menambah wawasan kita, menambah keimanan kita, khususnya terhadap iman kita kepada kitabullah, kepada Al-Qur'an ini, ya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.